Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ahmad Fauzial Kadri selaku Duta Inspirasi Terpilih Provinsi Sulawesi Tenggara batch ketiga. Selaku MC kita pada malam hari ini akan memandu jalannya coaching ke-19 yang bertema How to Speak Without Fear, yang akan dibawakan langsung oleh Kak Stefani Imelda. Namun sebelum kita masuk ke acara coaching kita pada malam hari ini, izinkan saya untuk membacakan CV atau prestasi singkat dari Kak Stefani Imelda. Kak Stefani Imelda pernah meraih Miss Glamour Look International Indonesia tahun 2022. Berikutnya, Miss Grand Tourism Indonesia tahun 2022, Putri Jawa Timur tahun 2022, Miss Kebudayaan Sidoarjo tahun 2022, Duta Vaksin Polresta Sidoarjo tahun 2021, Putri Duta Peduli AIDS tahun 2019, dan masih banyak lagi prestasi yang pernah diraih oleh Kak Stefani Imelda. Dan tentunya telah hadir di coaching kita pada malam hari ini akan membawakan materi yang sangat luar biasa terkait bagaimana caranya kita berbicara di hadapan publik tanpa ada rasa takut, yaitu how to speak without fear. Nah, dan untuk itu, kepada teman-teman yang ingin mengetahui tips and triknya atau lebih dalam lagi mengenai bagaimana sih caranya kita berbicara di hadapan publik tanpa ada rasa takut, mari kita saksikan langsung oleh Kak Stefani Imelda. Untuk itu, kepada Kak Stefani, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak untuk waktunya. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Jelas ya. Oke, saya sapa sekali lagi ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam, Kak. Wah, saya nggak nyangka ya suatu kebanggaan nih bisa bergabung dengan Duta Inspirasi Indonesia, duta-duta hebatnya Indonesia. Coba saya boleh dong dikasih love gini dulu di kamera. Oke, semangat semua ya hari ini. Dari senyumnya ini, wah, keren banget. Oke, kalau kata orang tak kenal maka tak sayang, lebih baik kita kenalan dulu meskipun tadi sudah dikenalin ya sama kakaknya. Oke, nama saya Stefani Imelda. Teman-teman, rekan-rekan bisa memanggil saya Stefani. Saya adalah Miss Glamour Look International Indonesia 2022. Yang malam ini akan sharing-sharing bersama teman-teman tentang, ada yang tahu kira-kira apa temanya tadi sudah disebutkan? Nggak apa-apa loh, on mic aja coba. How to speak without fear. Artinya apa tuh? Bagaimana caranya untuk berani berbicara? Berani berbicara. Kalau yang lain? Berbicara tanpa rasa takut. Berbicara tanpa rasa takut. Kayaknya udah nggak perlu kasih materi, udah keren semua ya ini. Oke. Mungkin bisa ditampilkan slide-nya? Sudah tampil ya? Oke, thank you ya udah dibantu. Nah, ini ada sedikit materi, kita sharing-sharing santai aja. Langsung next slide. Oke, ini tadi beberapa prestasi yang telah saya raih, yang tadi seperti sudah dijelaskan. Kita bisa melihat di slide ya, teman-teman. Nah, ini boleh banget nih kalau teman-teman mau berteman dengan saya di media sosial. Ada di Instagram saya, @stefani_imelda, ada kontak WA, Line, Gmail, dan lainnya. Boleh banget ya teman-teman, kita bisa follow-followan nih di Instagram, atau nanti snap, boleh nih tag saya. Oke, next. Oke, kita langsung masuk materi teman-teman. Kalau kita berbicara soal public speaking,
public artinya umum atau audience, speaking artinya berbicara. Yang artinya malam ini yang kita bahas adalah berbicara di depan umum. Namun sebelum itu, karena konteks kita sharing-sharing nih teman-teman, saya boleh ya 1 atau 2 orang untuk coba dong perkenalan dulu. Saya mau kenal nih. Boleh? Ada yang mau mencoba? Saya Kak. Oke, langsung seneng nih saya nih. Boleh langsung Kak? Perkenalan singkat saja Kak. Boleh, perkenalan singkat. Iya, tapi maaf tidak bisa on cam ya Kak. Enggak Karena apa-apa. putus-putus. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardi Firdaus. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Hobi saya adalah membaca dan menulis. Selain itu, saya memiliki keahlian di bidang desain, videografi, dan video animasi. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi kalau boleh tahu nama panggilannya siapa, Kak? Ardi. Kak Ardi. Oke. Boleh berikan tepuk tangan virtual ya. Keren banget. Kalau dari yang duta yang cewek nih, boleh dong 1. Tika, Kak. Oke, silahkan. Oke, selamat malam Kak Stefani Melda. Perkenalkan, namaku Tika Ramayanti Izana Setion. Aku biasa dipanggil Tika. Saat ini aku sedang berumur 18 tahun dan sebagai mahasiswi biologi di Universitas Negeri Medan semester kedua. Kesibukan aku sekarang adalah seorang mahasiswi tentunya, dan aku sedang fokus terhadap pemilihan Duta Genre Sumatera Utara tahun 2022, dan aku sedang menjalankan startup yaitu Silepat, Sistem Informasi Les Private, yang dikolaborasikan dengan mahasiswa-mahasiswi luar biasa di Universitas Negeri Medan. Terima kasih. Waduh, luar biasa. Kita doakan ya lancar. Tadi mau ikut duta genre ya. Wah, memang sangat menginspirasi ya, keren banget. Oke, terima kasih ya teman-teman. Ini mungkin bisa mewakili teman-teman untuk perkenalan. Karena berbicara soal perkenalan, itu sangat berhubungan erat dengan public speaking. Boleh next? Siapa yang membutuhkan public speaking? Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, biasanya yang butuh public speaking itu MC, presenter, termasuk duta seperti rekan-rekan sekalian, pageant, putri-putrian. Nah, seperti itu pasti sangat membutuhkan public speaking. Mungkin dari slide ini ada yang kurang lengkap. Boleh dong ada yang tahu dan ditambahkan. Siapa yang membutuhkan public speaking selain kelima yang sudah tampil di slide. Ini masuk poin ya, teman-teman. Yuk, kita sharing-sharing. Motivator. Motivator. Kayak Mario Teguh gitu ya, Kak? Iya. Oke, ada lagi? Presiden. Presiden. Kenapa? Mahasiswa. Oke, mahasiswa. Oke, thank you, teman-teman. Sebenarnya kalau dipikir-pikir berarti semua orang ya membutuhkan public speaking. Betul apa betul? Benar. Betul. Tapi setiap orang kadang menganggap remeh ilmu public speaking. Padahal ilmu public speaking itu adalah hal yang sulit loh teman-teman. Karena apa? Berbicara di depan umum itu gampang. Berbicara tanpa rasa takut itu yang sulit. Oleh karena itu kita langsung bahas sebenarnya kendalanya apa sih dalam public speaking. Boleh next slide? Oke. Pasti di sini ada yang pernah mengalami nervous ketika sosialisasi mungkin. Ada yang bisa sharing dulu mungkin? Ada kira-kira yang pernah, aduh aku sosialisasi Kak, tapi aduh nervous banget, keringet dingin, nggak bisa tidur, mimpi buruk pokoknya. Ada seperti itu?
Aku Kak. Boleh, Itu boleh. Kak, Satu dulu. Boleh. Yang cewek dulu, boleh? Kalau sampai nggak tidur gitu-gitu sih nggak ada. Lebih tepatnya kayak kita agak susah ngebawa suasana sama audiens. Kan kadang nih kita ngomong sebagai seorang mahasiswa nih kan. Sementara target audiens kita itu orang tua, target audiens kita itu orang yang lebih tua dari kita. Jadi untuk ngebawa suasananya menjadi lebih enjoy itu kadang cukup sulit ya bagi orang-orang yang masih pengalaman sosialisasinya itu minim gitu. Ataupun ketika sedang berpidato nih, misalnya lomba pidato, kan banyak itu yang terjadi, ada yang namanya demam panggung gitu kan. Nah, jadi lebih kurangnya seperti itu sih, Kak. Makasih. Oke, pengalaman yang mewakili teman-teman pasti ya. Yang cowok mungkin ada yang pernah merasa nervous? Ada Kak. Saya Kak. Saya Kak. Oke, boleh. Dulu jujur ya, selama saya SMP itu saya paling takut banget yang namanya buat ngomong di depan. Itu kalau disuruh bahkan suruh hanya sekedar ke depan sama guru itu saya menangis. Itu bahkan teman-teman selalu ngeledekin saya kayak jangan nangis, nah, cuman ngomong doang gitu kan. Tapi ya sampai semenakutkan itu bagi saya dulu ya. Betul. Cuman waktu saya menginjak kelas 8 saya memberanikan diri buat daftar OSIS, ya itu malu banget awalnya karena memang saat saya diwawancara itu saya nangis dan gugup, cuman kesini jadi terbiasa gitu Kak. Oke, berarti gugup ya sampai keringat dingin gitu ya. Itu berarti bukan hal yang halu ya, memang itu nyata. Banyak orang yang Betul. sangat takut berbicara di depan. Karena apa? Alasannya adalah kita takut dinilai. Takut dinilai ya. Dinilai audiens, dinilai juri, dinilai guru. Takut kita. Takut dikritik. Nah, itu yang menjadikan kita gugup. Dan juga yang sering ditemui masalah lagi adalah belibet. Pernah nggak teman-teman merasa udah nervous banget nih ngomong terus belibet, ngomongnya kecepetan, belibet, kadang blank. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Oke, kalau kita udah bicara permasalahan, bener banget kan? Bener banget, jelas. Karena saya dulu juga kayak gitu. Kalau nervous, rasanya aduh nggak bisa kontrol nih. Cepetnya gimana, ekspresi wajah gimana. Makanya dibutuhkan practice. Kita harus banyak latihan, teman-teman. Oke, next. Boleh slide-nya? Adalah, oke, saya mau jelaskan dikit tentang survei yang membuktikan tentang ketakutan terbesar masyarakat. Nah, ini ada 3%, 8, dan lain-lain. Tapi presentasi tertinggi adalah, boleh di, ini, apa ya, ditekan deh. Ini. Bisa nggak? Di next gitu. Bisa di next? Minta tolong. Oh ya, oke. Jadi yang terbesar itu berbicara di depan umum. Oke, next langsung. Nah, ini saya jelaskan dulu. Dosa besar public speaker. Perlu dicatat nih teman-teman. Yang pertama nervous. Yang kedua, apa sih yang dimaksud dengan egois? Nah, kalau tadi dari kata kakak yang cewek tadi, egois tuh kadang kita tidak bisa membawa suasana. Kita asik sendiri, pokoknya ngomong, udah. Based on text, terserah orang itu mau ngerti, mau tertarik sama kita, bodo amat, pokoknya cepat selesai. Nah, itu sering terjadi tuh. Ada lagi filler words. Pernah ya, kalau kita ditanyain spontan, itu sering banget kan. Dan yang keempat, ini sering banget, apalagi kalau duta sosialisasi bawa PPT, terkadang kita cuma bersembunyi di balik PPT, baca tulisannya banyak banget. Padahal sebenarnya tidak boleh seperti itu ya kan teman-teman.
kita harus bisa mengembangkan poin-poin yang kita bawa di PowerPoint. Bukan berarti kita mencontek PowerPoint. Dan selanjutnya adalah kita yang menghafal. Menghafal ini akhirnya kita tidak bisa menyampaikan apa yang kita maksud dengan baik. Dan kita tidak bisa interaksi dengan audiens. Oke, next. Oke. Kalau disingkat, ketika kita bicara di depan umum, ada komponen komunikasi yaitu 3K. Pertama, komunikator. Kedua, konten. Ketiga, konteks. Saya boleh dong satu yang ingin menjelaskan. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan nggak apa sih maksud 3K ini, Kak? Biar teman-temannya tahu nih. Atau boleh saya tunjuk ya? Minta tolong dari Duta 3 Sumsel Septi Triwahyuni, Kak Septi? Iya, Kak. Oke. Kira-kira bisa dibantu menjelaskan tentang 3K ini? Oke. Jadi komponen komunikasi itu ada 3, komunikator, konten, dan konteks. Untuk orang yang bisa komunikasi itu harus punya komunikator. Artinya komunikasinya harus baik, harus bagus, dan harus terampil. Yang kedua, punya konten. Arti konten di sini mungkin adalah materi atau bahan yang akan dikomunikasikan kepada orang lain atau banyak halayak. Yang ketiga itu konteks. Konteks itu adalah cakupan dari apa yang ingin disampaikan. Gitu dari aku. Terima kasih, Kak. Oke, thank you, Kak. Tidak jauh beda, memang benar seperti yang disampaikan Kakak tadi. Yang kita perlu perhatikan adalah bagaimana cara kita menyampaikan dengan menarik. Kedua, konten yang kita bawa itu harus sesuai ya dengan audiens. Lalu konteks. Berbicara soal konteks, ini memang kita harus melihat audiens. Ketika memang yang kita pimpin, yang kita bawa acaranya itu lebih tua daripada kita, bagaimana pembawaannya? Berbeda dong dengan teman-teman yang sepantaran sama kita. Bisa nih kita rame-ramean, selamat pagi teman-teman, apa kabar? Itu bisa. Tapi kalau Bapak Ibu, contohnya Bapak Ibu Bupati, Gubernur, nah ini lebih sopan, lebih halus, lebih ditata. Kita kalau di Jawa itu bilangnya tata keramanya, kita ditata. Karena benar-benar menjadi penilaian tersendiri. Boleh nih Kak, misalnya dikasih contoh, selamat pagi Bapak Ibu. Itu udah beda, penyapaannya sudah beda ya teman-teman. Nah, ini yang kadang dianggap sepele, namun ini penting. Oke? Bisa next? Oke, ini verbal, vokal, visual. Ini elemen komunikasi. Kenapa saya beri yang paling besar adalah visual? Karena ketika kita menjadi public speaker, pertama kali yang dilihat sebelum kita ngomong apa? Penampilan dong ya. Betul nggak teman-teman? Betul ya. Bagaimana kita pakai pakaiannya yang rapi, sopan, senyum. Belum ngomong aja udah kelepak-kelepak semuanya. Aduh, ini MC-nya, dutanya senyum, cantik, cakep. Nah, akhirnya apa? Tidak terlalu fokus kok dengan apa yang kita sampaikan kadang itu. Karena kita menghipnotis di depan. Itu perlu diperhatikan teman-teman ya, penampilan. Oke, next. Kalau tadi sudah penampilan, sekarang kita bicara vokal. Vokal di sini bisa dijadikan tips, artinya tone, intonation, pitch, dan speed. Tentunya ini mencakup tinggi, rendahnya suara, teman-teman, kerasnya, pelannya, lalu juga kecepatan kita bicara. Pokoknya, kalau lebih gampangnya bicara itu kita harus pakai hati. Kalau kita ikhlas, pakai hati, senyum, tenang, tidak takut dinilai, pasti bisa jadi public speaker yang luar biasa. Oke, next. Sekarang kita bicara soal visual. Gesture ya, teman-teman. Nah,
Kira-kira teman-teman di sini kalau bicara sering nggak tangannya seperti ini? Sering, Kak. Sering, Kak. Atau siap gerak, udah diem pokoknya. Terserah ngomong apa, diem. Nggak? Bisa, harus gerak tangannya. Harus gerak ya. Iya. Kalau gerak gitu, apakah membantu, apa nggak konsen? Apa tambah konsen kalau kita gerak seperti ini? Kalau dari Kak. aku tambah konsen sih, Kak, karena kayak enjoy gitu, nggak kaku. Nggak kaku. Ada lagi? Tadi ada tuh yang kakak cowok tadi. Oke, ya mungkin sama ya. Oke, di samping memang biar tidak kaku, kalau kita pakai gesture ini, juga menunjukkan kita percaya diri, teman. Jadi ketika kita menjelaskan ada penekanan, nah orang itu akan terfokus, oh dia menyampaikan ini percaya diri. Akhirnya apa? Yang kita sampaikan, orang-orang lebih tertarik, orang-orang lebih percaya, oh memang berkualitas nih yang dibawain. Coba kalau kita diam, terus lirak-lirik, udah tangannya diem, nggak tahu ngapain, nggak akan ada yang peduli sama kita ngomong. Itu ya, postur. Kalau, oh ini kayaknya kalau seorang duta udah tahu ya, kalau berdiri gimana teman-teman? Kalau kita ngomong berdirinya gimana? Bungkuk? Garu-garu? Atau gimana? Siap, sempurna. Siap gerak, PBB. Enggak gitu, maksud aku postur badannya jangan bungkuk, jangan terlalu ke samping, ya dilihat audiensnya itu siapa dan bagaimana. Jadi nggak sembarangan kita ngomong badannya kayak yang tunduk sana, tunduk sini gitu. Oke. Jadi tegak ya, tegak. Nah, ini kayaknya duta udah pasti tahu deh. Wah, udah kayak gini duta ini biasanya, ya nggak? Kak Keiko nih, duta ini. Nah, kayak gini, tegak, percaya diri. Sip. Dan selanjutnya yang terpenting, eye contact, teman-teman. Saya mau tanya sebelumnya, ada yang di sini takut eye contact dengan audiens nggak? Ada yang takut atau tiba-tiba blank kalau lihat mata orang lain? Atau semuanya pede, ditantang aja udah, melotot gini atau gimana? Kalau dari aku sih Kak, kalau online pede-pede aja sih. Kalau misalnya offline tuh kadang kalau terlalu dekat gitu Kak, itu agak nervous juga sih. Kayak terkesan nantang gitu. Apalagi di depan kakak rektor gitu, diliatin kayak gini. Gimana rasanya? Mimpi buruk ya? Nah, tapi teman-teman, kalau eye contact itu harus dilakukan loh. Jadi, eye contact ini adalah salah satu penarik terbesar ketika kita menjadi public speaker. Nah, ini saya mau kasih tips buat teman-teman. Kalau misalnya ada beberapa yang belum pede jika menatap secara mata ke mata. Boleh teman-teman menatap orang lain itu di T-zone. Seperti ini. Udah tahu semua ya, T-zone. Boleh dilihat dahinya, boleh dilihat ya maksimal wajah sampai bibir boleh. Tapi tidak boleh lihat yang lain ya teman-teman. Nggak boleh lihat sampai sini, sini, sini. Nah, karena apa? Nanti kesannya tidak sopan. Itu nggak boleh banget. Karena kita kalau gugup kan lihat tangannya, lengannya, bahunya. Nah, ini nggak boleh. Kakinya, wah itu nggak boleh. Jadi kalau memang ada yang merasa, langsung dikurangin ya. Nggak boleh. Dan selanjutnya adalah ekspresi. Boleh senyum, boleh serius. Pokoknya ganti-ganti lah biar nggak monoton. Oke, next. Oke ya, self-image. Gimana kita first impression itu sangat penting untuk public speaker. Next. Oh ya, nanti jika teman-teman ada pertanyaan atau ada yang mau dibahas, boleh langsung on mic aja teman-teman. Oke? Kalau kita bahas tentang persiapan, ini sepertinya udah tahu semua ya, bahwa kita harus lihat pesertanya siapa, usianya berapa, tipe-tipenya seperti apa, rame kah,
atau serius. Nah, ini kita perlu lihat. Topik pembicaraan, membaca, melihat, mendengar. Dan yang pasti kita harus punya materi yang menarik. Dari temanya, dari slide-nya, itu semua harus menarik. Next. Penyampaian materi yang seperti sudah saya sampaikan, kontak mata, senyum, body language, gesture, dan body movement. Ini dicatat ya teman-teman, ini penting banget. Oke, langsung. Nah, eye contact itu sangat penting. Kadang ada artinya loh teman-teman, kalau kita lihat ke atas, ke bawah, ke kanan, kiri, itu ada artinya tersendiri bahwa kita nggak percaya diri. Dan pada akhirnya orang akan terganggu, mereka nggak akan fokus ke omongan kita, mereka malah fokus liatin mata kita. Nah, nggak pede, nggak boleh teman-teman. Kalau sudah di depan, fokus, lihat ke depan, udah tatap aja, udah tatap secara percaya diri saja. Next. Oke. Nah, ini saya mau kembali lagi nih. Tadi kita kan sudah perkenalan sama teman-teman. Nah, yang saya lihat, kebanyakan teman-teman mungkin menganggap kalau kita perkenalannya audiensnya sepantaran ya. Jadi terkesan, mohon maaf ada yang memakai kata aku atau bahasanya lebih gaul. Tapi alangkah lebih baiknya jika kita perkenalan teman-teman, kita harus memiliki kita bisa membuat first impression di situ. Artinya kita harus memiliki sesuatu yang menarik. Bukan hanya selamat malam, nama saya Stefani Imelda, saya bekerja, lalalala, saya lahir. Nah, itu sangat monoton, teman-teman. Nggak ada yang akan mendengarkan kita berbicara seperti itu. Bosen. Ya nggak kira-kira, teman-teman? Bosen nggak kalau cuman selamat malam semuanya? Udah, gitu aja. Nadanya juga gitu. Kira-kira ada yang bisa mencontohkan nggak yang lebih interaktif? Mungkin bisa dikasih apa kek yang bisa menimbulkan first impression, kita nggak akan lupa nih sama ini. Ada nggak kakak-kakak di sini? Ada? Saya Kak. Oke, boleh kakak langsung. Maaf izin off cam ya Kak, lagi badai di sini. Oke, tidak apa-apa. Oke, aku coba ya Kak. Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama lengkap saya Mikael Tinoliwu. Saya merupakan Duta Inspirasi Provinsi Nusa Tenggara Timur batch ketiga. Dan saya merupakan mahasiswa semester akhir dari program studi manajemen agribisnis. Dan saya pernah mengikuti sekolah internasional pada salah satu sekolah internasional di Amerika Serikat, dan saya sudah lulus sertifikasi internasional Project Management, Adobe Photoshop Visual and Design, dan saya pernah mengikuti program pertukaran pelajar ke Amerika Serikat selama 1 tahun. Sekian dan terima kasih. Oke, luar biasa. Aduh, keren banget ya Kak Mikael ya. Iya Kak. Oke, thank you ya Kak udah mau bantu saya. Nah, sebenarnya it's okay kalau kita perkenalannya saya Mikael, gini. Boleh. Tapi kira-kira ada bedanya kah kalau misalnya kita memberi bumbu di awal? Misalnya, seperti saya tadi sapa teman-teman, selamat malam semuanya, dengan lebih semangat. Lalu, bagaimana kabarnya hari ini? Saya tanya dulu nih audiensnya. Kalau katanya tak kenal maka tak sayang, maka lebih baik kita kenalan dulu biar tidak ditinggal ngilang. Misalnya kayak saya kasih kayak gitu lebih menarik nggak teman? Menarik. Kesannya kita, humble banget bisa interaksi. Kalau tadi kita langsung, saya Stefani Imelda, saya adalah, kadang orang itu, apaan sih? Kadang, ya jujur aja ya, apaan sih? Kadang kayak gitu. Iya deh, iya.
yang paling berprestasi. Kadang orang akan menangkapnya salah tangkap, padahal kita tidak seperti itu maksudnya. Iya kan? Benar banget. Boleh tuh komen. Benar banget. Itu sering terjadi. Dan akhirnya first impression kita, wah, nggak menarik, monoton. Udah tinggal lihat HP aja. Nggak akan dipeduliin. Nah, ini bisa nih teman-teman. Nanti kita praktek ya di akhir, boleh kan? Masih lama kok waktunya. Coba awalnya dikasih sentuhan bumbu, boleh dong pantun, apa kayak dikasih pantun, atau kalau teman-teman tahu, misalnya ini tentu saya ya, kalau teman-teman tahu kota yang terkenal dengan lumpur lapindo, kira-kira tahu ya? Oh iya, kota Sidoarjo. Betul, tempat itu adalah tempat kelahiran saya. Itu lebih interaktif ya teman-teman ya, itu sebagai contoh. Bukan hanya saya lahir di Padang pada tahun, nah itu kan bosen. Akhirnya bosen. Oke, nanti saya mau tunjuk deh dari teman-teman untuk coba lebih interaktif. Sekilas perkenalan aja. Oke, next kita habiskan dulu materinya. Tersenyum. Senyum nih, senjata utama kita itu tersenyum. Next. Oke, next. Boleh dong sebelumnya, kalau tadi senyum saya bilang senjata utama, boleh senyum semua di kamera. Oke. Bisa fokus ke sini semua ya teman-teman. Cantik dan cakep. Dan pastinya smart semua sih. Saya aja, aduh, nggak bisa tidur loh, mau ketemu kakak-kakak di sini. Takut insecure duluan, aduh. Oke. 3 aspek terpenting dalam body language. Yang pertama, shoulder. Oke, tegak, tangan, cara berdiri. Ini 3 aspek yang paling penting. Next. Gesture tubuh. Biar menarik. Oke, lanjut. Jadi udah kita bahas soalnya. Gesture itu juga ekspresi ya teman-teman, termasuk ekspresi. Next. Nah, ini juga ada satu tips, yaitu etika berkomunikasi. Pasti teman-teman sudah tahu ya, ada 7 kata ajaib, tolong, silahkan, dan lain-lain. Terima kasih. Itu harus digunakan teman-teman ya, ketika kita berkomunikasi. Tidak hanya sebagai public speaker, tapi juga berkomunikasi sehari-hari itu sangat penting. Next. Oke teman-teman, jika memang kita dijadikan seorang yang ditunjuk sebagai pemateri atau sosialisasi, yang perlu kita perhatikan adalah 3T ini teman-teman. Kita harus terarah. Pertama, kita harus ada pembukaan, isi, dan penutup. Kita nggak boleh kayak ngambang nih teman-teman. Udah nggak tahu mau yang dibahas apa. Harus terstruktur ya. Dan perhatikan durasi waktu. Jangan sampai overtime. Oke, next. You can speak well if your tongue can deliver the message of your heart. Kita akan bisa menyampaikan kalau kita pakai hati. Nah, kalau sudah pakai hati, berarti udah siap dong kita coba praktek perkenalan singkat dengan seunik-uniknya caranya teman-teman gimana. Nanti yang terbaik ada hadiah nih. Nanti boleh ya dari panitia bukan ya, dari teman-teman kita bisa dicatat nama-namanya. Keren banget. Boleh? Ada yang mau mengajukan diri? Boleh coba nggak lagi? Luar biasa. Boleh dong. Boleh kan? Atau dari siapa nih? Ketika ya? Iya, Kak. Boleh. Oke. Karena Kak Tika tadi kayaknya udah. Gimana kalau kita coba teman-teman dulu? Nanti ya. Nggak apa-apa. Setelah teman-teman, Kak Tika coba kasih contoh. Boleh dari teman-teman yang tadi belum? Bisa coba? Halo Kak, mau.
Oke, halo kakak, langsung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat yang luar biasa. Oke, teman-teman gimana nih kabarnya? Semoga malam ini teman-teman bisa sehat dan juga tetap semangat menjalankan coaching ke-19 pada hari ini. Nah, teman-teman mungkin udah pada baca nih untuk tema kita, pembahasan kita pada hari ini itu apa. Nah, kita berbicara tentang ini, tentang bagaimana cara berbicara dengan baik. Nah, teman-teman pasti sudah menguasai semuanya, dan di sini teman-teman mampu menguasai teknik berbicara dengan baik. Nah, teman-teman, sebelumnya teman-teman tahu letak tetangganya Jakarta itu di mana? Apa? Oke. Oke, mungkin teman-teman tahu tetangganya Jakarta adalah Bekasi. Nah, itu merupakan tempat tanggal lahir aku. Terima kasih. Saya Kak. Boleh. Oke, thank you ya tadi Kak Muhammad Akmal. Thank you. Keren, luar biasa. Oke, langsung lanjut. Oke. Hey, selamat malam semuanya. Apa kabar nih malam Senin hari ini? Ngomong soal pembuka hari kan ya. Pasti dong dari pagi sampai sekarang pasti udah ngelakuin aktivitas yang padat banget kan. Nah, teman-teman, sebelum nih teman-teman terus berlarut-larut nih kan dalam kecapaian yang dari awal hari teman-teman tekuni gitu kan. Nah, sekarang kita bakal nyimak nih materi dari kakak yang sangat menakjubkan ini sebagai materi kita pada tema kali ini, yaitu apa tadi? Yaitu speak without fear, teman-teman. Namun sebelum kita lanjut nih ya ke materi, kalian harus tahu dulu dong moderatornya siapa. Nah, ya kan pada gak tahu kan? Harusnya sih pada pengen tahu ya. Oke, langsung aja. Kenalin nih, nama aku Ardi. Aku merupakan salah satu duta inspirasi terpilih dari Sumatera Barat. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita berikan waktu dan kesempatan kepada pemateri kita untuk melanjutkan kegiatan kali ini. Terima kasih. Oke, wah keren banget. Kayaknya podcast ya, Kak? Betul, Kak. Saya announcer dari SK Radio. Wah, waduh, lebih master berarti ya. Boleh nih nanti. Wah, di sini hebat-hebat semua ya kayaknya. Atau nggak perlu saya ngisi materi kayaknya. Saya jadi pendengar aja nih. Tadi udah bagus banget. Udah 2 ya. Sekarang Kak, aku mau coba boleh? Boleh banget. Siapa nih? Oke, aku Andini, Kak. Halo. Andini. Iya, perkenalkan Kak. Oke, di sini aku mulai ya, teman-teman semua. Semoga bisa melihat aku karena di sini aku sedang on cam. Halo, selamat malam teman-teman semua. Kalau tadi katanya sih pasti capek kan di malam hari gitu ya. Tapi kalau di sini aku yakin dengan adanya pembicara yang udah langsung kelihatan ya di sini ya, pakai crown gitu, keren banget lah ya. Di sini ada Kak Stefani. Pastinya teman-teman di sini nih langsung semangat ya kan ya. Tapi sebelum lihat kerennya Kak Stefani, boleh dong ya sini lihat dulu ke aku, kenalin semuanya, nama aku Andini Nabila Sari. Dan di sini mungkin aku bukan jadi moderator, tapi di sini aku hanya ingin memperkenalkan diri agar kalian juga bisa nih sama-sama bisa nih kita untuk mendapatkan ilmu-ilmu tentang public speaking. Kalau takut buat ngomong di depan umum, buat apa sih takut? Karena di sini kita bakal belajar bareng sama Kak Stefani tentang how to speak a great public speaking without a fear. Nah, mungkin langsung aja aku kasih ini ke Kak Stefani. Halo semuanya, sekali lagi perkenalkan dan selamat mendengarkan materi dari Kak Stefani. Thank you Kak. Cheerful banget ya. Keren. Waduh, gak apa kita habisin waktu untuk praktek aja nih teman-teman. Karena kita sharing-sharing. Boleh saya minta tolong nih siapa yang biasanya di nama-namanya siapa aja ya. Bisa dibantu ya Kak ya. Nanti ya. Oke. Boleh? Ada lagi? Ada lagi?
Mungkin Jamal. bisa Jamal itu, Kak. Jamal. Hei Jamal, bisa yuk. Ya, apa Kak Keiko? Oh, dari Jawa Timur ya? Wah, Iya sangat Kak, Ya. dari Jawa Timur. timur. Boleh, Oke, Kak Jamal atau Kak aku coba Keiko ya dari Kak. Jawa Timur boleh juga nih. Tuh kan Kak Keiko kena juga kan. Oke, Atau Kak Keiko aku dulu, coba cewek praktek dulu Kak ya. mungkin ya. Oh iya, boleh banget Kak Keiko kan ladies Atau first Kak gitu gimana? kan. Habis itu Kak Jamal ya. Saya Oke. tadi tertarik banget sama senyumnya. Manis banget. Oke, Kak Keiko. Cantik banget dari tadi saya salvok. Kok cantik-cantik semua di sini. Halo. Ini langsung aja ke Jamal aja Kak, nggak apa-apa. Kasih kesempatan buat Duta Batch ketiga. Iya. Nggak apa-apa. Oke, boleh deh, boleh. Silakan. Siapa yang mau? Yuk. Oke, dari aku Kak mau coba nih. Oke, terima kasih atas waktunya. Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi dengan kami di Duta Inspirasi Indonesia. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang nih, karena kenalannya semuanya pada biasa aja nih ya. Aku nih ada pantun nih buat kalian. Jalan-jalan ke Pasuruan, beli kupang, dan jalan ke Pengkolan. Halo Rek, ayo kenalan, karo aku Jamal, Duta Inspirasi Jawa Timuran. Nah, kali ini kita di sini akan membahas tentang how to be... mohon maaf. Oke, kali ini kita akan membahas tentang how to speak without fear. Tuh kan, kalian pasti... Oh, oke. Sudah Kak ya? Oke. Oh, lanjut. Oh, aku kira kakaknya ngasih informasi buat pemotongan itu, Kak. Mohon maaf. Enggak, silakan. Aduh, agak nervous nih sama Kak Stefani. Aduh, saya lebih nervous depan kakak. Gak apa-apa, kita sharing-sharing nih. No nervous club, nggak ada nervous. Oke, siap Kak. Lanjut. Idola banget sih Kak Stefani. Oke, terima kasih. Aduh. Bentar Kak, nervous. Nggak apa-apa loh. Atau sekalian nambahin materi nggak apa-apa. Materi saya tadi kan mungkin masih kurang. Langsung Kak Jamal kasih Kak Stefani kurang. Kak Stefani kok cuman gitu dong materinya, boleh loh. Enggak Kak, yang Kak Stefani tadi menurutku udah mewakili lah. Oke, aku lanjut dulu ya Kak. Oke, untuk coaching kali ini kita akan membahas tentang how to speak without fear. Nah, kalian pasti penasaran nih bagaimana cara menghilangkan rasa takut saat kalian berbicara. Apalagi yang kalian kayak aku nih, yang nervous kayak barusan nih contohnya, tuh kan. Kalian bingung kan kenapa aku tadi bisa gugup kayak gitu? Karena itu contoh guys, contoh ya. Contoh. Jadi santai aja semuanya. Karena kita di sini, aku di sini juga nggak sendirian. Aku akan ditemani dengan Kak Stefani Imelda, yang mana Kak Stefani sendiri ini memiliki banyak banget prestasi nih guys. Nah, dari kalian semua nih kalau nggak kenal sama Kak Stefani, kalian bisa add Instagramnya Kak Stefani di bawah ini. Oke, thank you. Aku malah dipromosiin. Makasih ya Kak Jamal. Iya, makasih Kak. Keren banget Kak Stefani, nggak nyangka bisa ketemu di sini. Ya ampun. Makasih ya Kak. Bisa aja, jangan gitu. Nanti langsung di fallback ya. Oke. Ada lagi nih, kita habiskan sampai 20, lebih 20, ada 3 menit lagi. Boleh, ayo. Tika lagi dong. Boleh, Kak Tika ini kayaknya udah nggak sabar ya. Kak Stefani saya mau. Oke, langsung Kak Tika. Oke. Hai, halo Sobat Inspirasi, kembali lagi nih di coaching yang sangat menarik tentunya. Kalian juga udah tahu banget coaching kita di setiap hari Senin dan Jumat, tapi coaching kali ini lebih menarik banget. Karena apa? Selain coaching terakhir, karena bakalan diisi sama narasumber yang keren banget, yaitu Miss Grand Tourism Indonesia 2022, Kak Stefani Imelda. Halo Kak Stefani, selamat malam. Halo, selamat malam Kak Tika. Oke, ada juga nih pepatah mengatakan kenal maka tak sayang maka tak cinta. Tapi kamu jangan sampai mencintaiku karena aku sudah mencintai yang lain. Well, perkenalkan namaku Tika Ramayanti Izana Sution. Aku berasal dari yang terkenal banget dengan danaunya. Danau Toba tentunya. Aku berasal dari Sumatera Utara. Aku bangga menjadi anak Sumatera Utara selain punya keanekaragaman
yang khas, dan mereka juga punya adat yang sangat keren banget tentunya. Selain itu, aku seorang mahasiswi biologi di Universitas Medan, dan tentunya aku juga sebagai seorang founder startup bisnis, yaitu startup pelajar bagi kita semua. Well, langsung gak lama-lama, kita akan langsung ke coaching menarik kali ini bersama Kak Stefani Imelda. Kepada Kak Stefani, aku persilahkan. Keren ya. Keren banget loh. Boleh dong tepuk tangannya meskipun nggak bersuara. Kagum banget. Keren. Berarti emang ini teman-teman dari Duta Inspirasi sudah sering sosialisasi ya? Saya nggak tahu nih, rekan-rekan emang sering sosialisasi? Di daerah? Lumayan, Kak. Sering. Oh, sering ya? Sering. Kalau yang lain? Sering? Lumayan, Kak. Ya, Kak, Atas sering. nama Duta Inspirasi ya? Kalau boleh tahu biasanya sosialisasinya di mana nih, rekan-rekan? Kalau nggak di sekolah-sekolah gitu, kadang dari dinas narik aku buat jadi narasumber. Jadi sosialisasi di daerah. Oke, kalau yang lain sama ya? Kampus, sekolah, gitu. Oke. Tadi sudah dicatat namanya, tadi saya minta tolong ya, siapa yang berbaik hati. Siapa aja deh. Keren banget, keren banget. Oke. Nah, kita langsung masuk sesi pertanyaan karena udah 20. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan kah dari rekan-rekan tentang public speaking? Aku mau tanya tadi. Perkenalan dulu, Kak. Boleh perkenalan dulu. Perkenalan singkat saja nama aja. Kedengaran nggak, Sob? Kedengaran. Mohon Iya. maaf, Kak. Saya ambil alih dulu ya. Oke, silakan. Baik, itu tadi penyampaian materi kita yang sangat menarik dari Kak Stefani Imelda. Dan kali ini juga kita sudah mendapatkan teorinya, mendapatkan prakteknya, dan tentunya ini adalah paket komplit yang kita dapatkan di malam coaching kita yang ke-19 kali ini. Oke, langsung saja kita akan beralih ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Untuk itu, kepada teman-teman Duta Inspirasi yang memiliki pertanyaan, yang memiliki sejumlah pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Kak Stefani, bisa nih untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya, dan nanti aku akan memilih siapa yang akan mengajukan pertanyaan kepada Kak Stefani. Oke, silakan untuk mengajukan raise hand-nya, dan nampaknya sudah banyak sekali yang mengaktifkan fitur raise hand-nya nih, dan yang pertama aku akan memilih Kak Putra dari Kalimantan Tengah untuk mengajukan pertanyaan kepada Kak Stefani Imelda. Untuk itu kepada Kak Putra dipersilahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Stefani. Perkenalkan aku Putra dari Kalimantan Tengah. Aku izin bertanya Kak. Mungkin ini lebih ke arah materi ya Kak ya, bukan ke arah praktek. Karena aku sendiri tuh pernah mengikuti, bukan pernah mengikuti sih, maksudnya pernah tergabung dalam tim kayak public speaking gitu Kak. Nah, aku pernah mendengar dua versi. Versi yang pertama itu adalah public speaking merupakan soft skill yang kunci ketika kita ingin berbicara di depan publik. Namun, ada lagi materi yang mengatakan bahwa kepercayaan diri merupakan kunci dalam hal untuk menyampaikan sesuatu di depan publik. Nah, kalau dari aku sendiri sih, aku sangat tim yang kepercayaan diri, karena menurut aku sendiri, kepercayaan diri merupakan jembatan lah buat untuk melakukan sesuatu. Kalau misalnya kita bisa berbicara, namun kita tidak percaya, maka itu tidak akan tersampaikan. Benar apa benar, Kak? Nah, jadi aku mau minta pendapat Kak Stefani sendiri, kayak gimana menurut Kak Stefani dengan dua statement itu. Terima kasih, Kak. Oke, thank you. Kak Duta siapa tadi? Dari Kalimantan Tengah ya? Oke. Sebentar, saya ingin bertanya, berarti dua statement itu public speaking dan confident. Apakah seperti itu? At least benar ya, Kak. Benar-benar. Berarti pilih yang mana yang paling penting antara percaya diri dan skill public speaking ya, seperti itu ya? Oke, saya tangkap. Iya, benar, Kak. Oke, saya izin jawab dulu
ya, teman-teman juga bisa tambah-tambah info. Kalau menurut saya, memang betul kalau kepercayaan diri itu kunci utama kita bisa berbicara di depan. Kalau saya bilang, saya setuju kalau kepercayaan diri itu nomor 1. Yang kedua, skill public speaking. Kalau saya di sini, saya nggak milih salah satu ya, Kak. Saya pilihnya dua-duanya, namun persennya kita lebih prioritaskan di kepercayaan diri. Karena apa? Kalau kita hanya percaya diri, udah pokoknya maju aja, tanpa kita memiliki skill, kita akan kacau di depan. Kita akan overconfident, kita akan overtime, kita akan egois. Udah nggak peduli dengan audiens. Tapi kalau kita percaya diri, lalu kita juga punya basic public speaking yang matang, kita bisa menguasai audiens. Confident-nya juga pas. Nggak berlebihan, nggak kurang. Lalu juga, Lalu juga kita bisa interaksi. Jadi kalau ditanya tentang pendapat saya adalah, teman-teman bisa catat, bisa dipresentasikan 60% percaya diri, 40% skill. Kalau memang skill itu tidak diperlukan, lalu untuk apa ada materi public speaking? Betul apa betul? Betul. Betul kan? Betul, Kak. Nah, oke, jadi apakah cukup menjawab dari kakak Kalimantan Tengah? Saya lupa namanya. Oh iya Kak, cukup menjawab. Mungkin izin feedback ya, gimana nih Kak Ahmad Fauzi, apakah boleh ada feedback? Oke, sebelumnya terima kasih kepada Kak Stefani dan terima kasih kepada Kak Putra. Untuk itu, jika memang masih ada yang mengganjal kepada Kak Putra, dipersilahkan. Oh, boleh, silahkan. Oke Kak, berarti dalam artian di sini dua pendapat tersebut tidak salah ya Kak, namun dari segi presentase itu di kepercayaan diri sendiri itu lebih ditonjolkan. Nah, mungkin ada pertanyaan baru Kak, dalam hal menciptakan kepercayaan diri, terkhususnya untuk public speaking sendiri, menurut Kakak untuk orang yang introvert itu kayak gimana Kak? Karena bukannya kita melakukan rasis terhadap jenis seseorang ya, cuma kan di sini kan kita tujuannya kan sebagai duta inspirasi itu untuk menginspirasi dan juga untuk berbagi melalui aksi ya kayak. Nah, untuk saya tuh sering kayak teman-teman yang introvert tuh nanya ke saya gitu kayak kayak gimana sih caranya kalau misalnya mau ngomong di depan orang yang lancar tanpa mikir satu kata pun. Nah, saya udah bilang coba aja ngomong di depan kaca. Cuma ada nih untuk mau mengeluarkan suaranya pun dia merasa mager gitu Kak. Nah, mungkin dari Kakak apakah ada kepercayaan diri khusus atau kakak pernah punya pengalaman untuk menghadapi orang-orang introvert gini agar bisa berbicara di depan publik secara lancar tanpa harus memikir perkataannya? Terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, langsung dijawab saja ya. Kalau berbicara soal introvert, extrovert, nah ini kan memang berbeda-beda ya setiap orang. Passion setiap orang juga berbeda-beda. Ada yang memang pintar public speaking, tapi di sisi lain di akademiknya atau dia juga nggak bisa olahraga, misalnya kayak gitu. Ada yang pinter futsal, udah kemana-mana futsal bisa, tapi public speaking nggak bisa. Nah, kalau bicara soal introvert, ini adalah suatu problem yang memang sangat sering ditemui. Kalau saya sendiri, cara yang paling ampuh adalah seperti yang saya katakan tadi, practice. Practice ini tidak hanya ketika kita diundang jadi narator, jadi narasumber, tidak. Tapi praktis itu kita lakukan setiap hari. Latihan di depan kaca atau latihan dengan partner. Boleh dengan orang tua, boleh dengan teman. Karena gimana ya? Sepandai-pandainya kita, kalau kita nggak praktis, nggak ada gunanya. Betul apa betul? Jadi intinya, betul Kak. Introvert atau extrovert, kalau saya sempat baca dan saya juga pernah ikut pelatihan, itu tidak ada pengaruhnya dengan skill public speaking. Kalau kita mau keluar dari zona nyaman, kita mau practice, mau lawan rasa mager itu, saya pokoknya harus bisa public speaking. Nah, kalau dengan gitu, saya yakin 100% itu akan ampuh. Kadang nih saya kalau misalnya gugup ya,
saya merasa nggak pede langsung ngomong. Saya tuh ngomong di depan kaca, kadang cuci piring itu ya, kakak-kakak, saya sambil ngomong, saya Stephanie Imelda, kadang ngomong-ngomong sendiri. Nah, kadang orang mikir, kok ngomong-ngomong sendiri, padahal itu adalah cara kita untuk menemukan solusi agar kita bisa ngomong. Dan jangan takut dinilai, ini yang jadi perlu poin utama. Jangan takut dinilai, udah. Kalau di Jawa itu ngomongnya, lagunya Denny Cakna tuh Lost Doll. Tahu ya, Lost Doll. Udah, kalau di depan, inilah aku, yang lain nggak bisa kayak aku. Gitu. Itu ya Kak, mungkin bisa menjawab. Intinya adalah practice dan confident. Itu. Oke, cukup langsung next ke pertanyaan yang lain dari teman-teman. Terima kasih Kak. Oke, sebelumnya terima kasih kembali lagi kepada Kak Stephanie dan kepada Kak Putra yang sudah bertanya. Oke, kita ke penanya selanjutnya, yaitu kepada Kak Ardi. Kepada Kak Ardi, dipersilahkan. Terima kasih sebelumnya kepada Kak Ahmad Fauzi. Selamat malam semuanya, selamat malam Kak Stephanie. Perkenalkan Muhammad Ardi Firdaus, merupakan Duta Inspirasi terpilih dari Sumatera Barat. Nah, begini Kak, tadi terkait materi yang disampaikan Kakak, saya agak tertarik di yang attention, yaitu bagian body movement. Seringkali saya mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan body movement tersebut, karena kan dari beberapa masukan yang saya terima, itu saat kita berpindah atau body movement saat kita berbicara, kita harus memiliki motivasi dalam berpindah tersebut. Namun kadang saya bingung dan jadinya cuman kayak maju selangkah, 2 langkah, atau kanan kiri saja gitu. Kayak saya kurang bisa mengeksplor tempat yang ada di situ gitu. Nah, kalau dari Kakak sendiri, apakah ada tips atau masukan terkait body movement sendiri, dan bagaimana sebenarnya mengaplikasikan body movement yang baik? Apakah dengan kita hanya bergerak ke kanan 2 langkah atau ke depan 2 langkah saja sudah cukup, atau kita perlu mengeksplor lagi seperti itu, Kak? Terima kasih. Sama-sama. Oke. Tapi tadi saya udah lihat jam, ini nggak apa-apa nggak ya lebih sedikit? Teman-teman keberatan nggak kita sharing-sharing agak lama dikit? It's okay ya? Kayaknya seru. Oke, terima kasih Kakak tadi untuk pertanyaannya. Nah, ini yang saya bilang tadi, konteks. Kita bicara soal konteks. Kalau memang body movement dibutuhkan, kita harus lihat konteksnya. Misal nih Kak, Kakak datang, Kakak nggak boleh dong namanya muterin panggung, Kakak jualan sana sini. Kakak boleh tuh elegan aja, pindah 1 langkah, maju, it's okay. Tapi kalau Kakak lagi MC, misalnya MC apa ya? MC ulang tahun temen deh. Oh, boleh banget Kakak mau maju, lari, lompat, silahkan. Nggak ada yang melarang. Jadi body movement ini tergantung apa acaranya aja sih Kak. Kalau memang Kakak rasa aku nggak baik deh rasanya kalau aku harus muter-muter panggung di saat situasi seperti ini, jangan lakukan. Malah kesannya nanti mengganggu. Kalau memang dirasa, wah saya harus turun ke panggung untuk ngajak ngomong audiens, lakukan. Jadi jangan kita terlalu terdoktrin di pikiran kita, tertata. Tidak usah, kita situasional aja, kita lihat, kalau memang oke, langsung laksanakan. Kalau memang dirasa tidak oke, nggak usah dilaksanakan. Seperti itu ya, Kak. Oke, terima kasih Kak Stephanie. Nah, gimana nih Kak Ardi? Apakah masih ada yang mengganjal, ataukah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup mungkin. Terima kasih Kak Stephanie. Sama-sama. Oke. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Ardi yang sudah bertanya di sesi coaching kita pada malam hari ini. Dan kita akan ke penanya terakhir kita, yaitu penanya ketiga dari Sulsel, yaitu Kak Rul. Untuk itu kepada Kak Rul, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Fauzi. Selamat malam Kak Stephanie. Selamat malam. Maaf Kak sebelumnya karena saya on cam, jadi
Sebelumnya terima kasih banyak juga atas materi yang telah disampaikan malam ini saat membuka pandangan kita tentang dunia public speaking. Jadi saya ada satu pertanyaan untuk mengenai tentang public speaking. Jadi pertanyaan saya itu adalah bagaimana kita melihat atau menilai keberhasilan dari public speaking itu sendiri, gitu Kak. Karena setiap orang itu penilaiannya itu berbeda-beda gitu. Selera orang itu berbeda-beda gitu. Jadi seperti ini. Seperti kalau misalnya saya membuat sebuah event gitu. Saya ingin ada sebuah MC. Saya ingin ada seorang narasumber misalnya. Saya ingin menghadirkan seorang moderator misalnya. Tapi pada saat kita rapat ingin menentukan siapa yang ingin jadi moderatornya, siapa yang ingin kita panggil jadi MC dan lain sebagainya, itu kita punya seleranya masing-masing seperti itu. Dan saya juga punya pengalaman ada orang yang pada saat dia public speaking materinya paham tapi gestur eye contact-nya itu tidak main. Tapi pada saat dia menyampaikan materinya itu lancar begitu Kak. Sebaliknya ada yang gesturnya main, eye contact-nya main, tangannya main, tapi isi materinya itu terbata-bata. Jadi dia pada saat menjawab pertanyaan dan lain sebagainya itu terbata-bata. Jadi pertanyaan saya, bagaimana kita bisa melihat sisi keberhasilan dari seorang public speaker atau public speaking pada saat mereka melakukan public speaking seperti itu Kak. Terima kasih Kak Stefani. Sama-sama. Oke, langsung dijawab ya. Iya, siap Kak. Pertanyaan bagus ini. Oke, kalau berbicara soal keberhasilan seorang public speaker, memang betul, setiap orang ada selera tersendiri. Nah, yang menjadi penilaian tersendiri dari cara memilih MC atau narator. Tapi untuk menilainya, yang perlu kita lihat adalah review. Jadi ketika seorang public speaker itu sedang melakukan presentasi atau sedang narasumber, yang menjadi poin utama adalah apakah audiens tertarik dengan public speaker itu. Misalkan dia pinter nih, materinya keren banget, lancar, tapi audiensnya lihat HP. Ya, sering ya, lihat HP, mainan pensil, ya kan diputer-puter tuh pensilnya. Berarti nggak menarik dong. Tapi ada nih yang materinya, ya tertarik, interest ke depan. Jadi kalau saya bilang, public speaking ilmu yang, kalau dibilang bukan materi, bukan sebuah hal yang harus pakem. Pakem itu harus terarah gitu, bukan ya. Jadi situasional. Kalau memang dirasa cocoknya menggunakan MC ini dan audiens tertarik, silakan pilih. Pokoknya jangan pilih pada orang yang membosankan. Kadang ada kan membosankan, saya sering banget, jujur aja, saya sering banget lihat pemateri itu, bosan rasanya, aduh kok nggak selesai sih. Atau jangan-jangan saya ngasih materi ini teman-teman ada yang lihat jam, nih kok nggak selesai sih? Ada yang seperti itu nggak? Nggak ya? Takut dingin ya nilainya. Iya. Jadi memang kita harus cari yang menarik nih kakak, teman-teman. Harus apapun itu, carilah yang menarik. Sudah menarik visualnya, penyampaiannya, dia orangnya fun, humble. Kalau masalah isi materi, public speaking itu sebenarnya bukan menjadi poin yang utama banget kok. Karena kalau orang sudah tertarik, dia pasti paham tanpa dijelaskan ini itu, dia pasti paham. Itu ya. Siapa tadi kakak? Nah, itu jawabannya kak. Jadi sebagai penilaian, kalau memang kakak misalnya ketua BEM ya, kasih saran, carilah MC atau narator yang menarik, yang cocok dengan anak muda, misalnya gitu. Jangan cari yang nggak menarik, bosan, nggak akan didengarkan. Dan akhirnya acara akan hancur. MC adalah salah satu kunci utama sebuah acara. Kalau MC tidak bisa membawa suasana, percuma kakak-kakak siapkan 1 tahun acara itu hancur. Yakin. Betul apa betul? Betul. Makanya jangan remehkan public speaker atau MC. Jangan remehkan, benar. Dia itu adalah orang yang memiliki tanggung jawab sangat besar atas acara kakak-kakak. Itu ya.
Oke, cukup Baik, jelas? cukup jelas Kak. Terima kasih banyak atas jawabannya Kak. Makasih Kak Sama-sama. Stefani. Dengan senang hati. Oke, apa ini sudah pertanyaannya atau ada lagi? Atau udah ngantuk? Oke, Kak. Terima kasih kepada Kak Stefani dan terima kasih kepada Karul penanya terakhir kita di acara coaching kita pada malam hari ini yang ke-19. Dan tentunya sangat bahagia sekali kita ya pada malam hari ini karena sudah mendapatkan teori, sudah mendapatkan praktek dari Kak Stefani Imelda. Dan terlebih lagi nih, Kak Stefani adalah Miss Glamour Look International Indonesia tahun 2022 tentunya. Dan untuk itu, sebelum kita mengakhiri coaching kita pada malam hari ini, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan singkat mengenai materi yang telah dipaparkan oleh Kak Stefani Imelda. Adapun yang pertama adalah kendala dari public speaking itu sendiri. Yang pertama adalah nervous, kemudian bisa terjadi karena sound systemnya, bisa terjadi juga karena pertanyaan yang mengganggu, kemudian tatapan yang mengganggu, dan kendala non-teknis. Kemudian yang berikutnya ada komponen komunikasi itu apa aja? Yang pertama ada komunikatornya, ada konten, dan ada konteksnya. Dan terakhir, kita harus memperhatikan persiapan dan penyampaian materi kita, baik itu dari eye contact kita maupun dari senyum yang kita bawakan. Dan untuk itu, sebelum kita tutup acara coaching kita pada malam hari ini, mungkin kepada Kak Stefani ingin memberikan sepatah dua kata nih kepada duta-duta provinsi dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Kepada Kak Stefani mungkin dipersilahkan. Wah, udah tidak terasa udah 1 jam lebih ya kita berbincang-bincang. Boleh nih teman-teman nanti kita snap-snap bareng, snapgram. Nah, boleh banget. Oke. Memang seperti yang saya katakan tadi, ini suatu kebanggaan bisa bergabung dengan teman-teman ya. Semua hebat-hebat, cakep-cakep, cantik-cantik, ganteng-ganteng, dan smart. Itu yang penting. Karena memang sebagai duta, kita tidak hanya dituntut good looking, tapi kita juga menginspirasi, kita juga smart. Ya, kalau tadi memang beberapa kesimpulan sudah disampaikan, terima kasih Kak. Jadi intinya adalah public speaking adalah jangan takut dinilai. Oke, rekan-rekan, jangan pernah takut dinilai. Confident itu kunci utama. Itu yang perlu dipegang. Oke, kalau gitu saya mengajak kakak-kakak semua di sini untuk tetap menginspirasi, tetap menjadi pemuda-pemudi yang berprestasi. Dan tentunya kita bisa menyebar positive vibes kepada masyarakat Indonesia. Kita tunjukkan bahwa anak muda ini bisa. Oke, because we as teenager is like diamond, guys. Kita precious, kita thoughts, and also kita adalah seseorang yang bisa membuat Indonesia better. Percaya ya? Oke. Baik. Sorry, ini ada beberapa komen tadi saya belum sempat lihat. Bentar ya Kak ya. Oh ya. Iya, nggak apa-apa, teman-teman. Tadi nanti misalnya callback langsung DM aja. Terima kasih. Oke, jadi saya mohon maaf jika memang penyampaian saya ada yang kurang jelas atau ada yang kurang, karena saya juga sama-sama belajar seperti rekan-rekan sekalian. Boleh langsung kembali pada kakak. Terima kasih untuk kesempatannya. Oke, Kak. Sebelum kita menutup coaching kita kali ini lagi nih Kak, ada kami dari Duta Inspirasi Indonesia ingin memberikan tanda mata selaku pemateri kita kali ini yang sudah kece habis membawakan materi. Untuk itu kepada operator dipersilahkan. Dan kepada Kak Stefani Imelda, terima kasih banyak telah menjadi pemateri kita dalam acara Live Coaching Duta Inspirasi Batch ketiga dengan tema How to Speak Without Fear yang diselenggarakan pada tanggal 21 Februari tahun 2022.
Semoga sertifikatnya dapat bermanfaat ya Kak ya. Amin. Terima kasih banyak ya. Nanti bisa dikirim ke saya ya. Terima kasih banyak ya. Sama-sama Kak. Dan untuk kepada teman-teman duta nih, sebelum kita tutup coaching kita, ada baiknya untuk kita mengabadikan momen kita dengan Kak Stefani Imelda selaku Miss Grand Tourism Indonesia tahun 2022. Bisa nih untuk teman-teman yang belum mengaktifkan fitur kameranya agar segera diaktifkan untuk bisa mengabadikan momen kita bersama Kak Stefani Imelda. Untuk itu kepada operator dipersilahkan.